Sebenarnya people actually is now spending more time with it. How is that so? Because in 2020, the government finally required the industry to switch off the analog. We call it analog switch off and move to digital. Bagi perspektif saya, kampus itu kan suatu lembaga pendidikan yang terutama tujuan utamanya adalah mempersiapkan kader-kader yang nantinya akan lulus dan menjadikan tenaga eksekutif di masa depan. Nah, sehingga kuncinya di sini adalah bagaimana BINUS bisa membantu kita untuk menerjemahkan ke depan itu skill set apa yang dibutuhkan. Contoh, kalau kita bicara teknologi, clear bahwa AI ini merupakan satu yang menjadikan pendorong utama dari perkembangan masa depan. Nah, untuk AI kita akan membutuhkan cukup banyak data analis, tapi tidak hanya data analis, tapi kita juga membutuhkan mereka punya wawasan bisnis, sehingga mereka tahu dari data yang mereka kelola itu apa kesimpulan yang bisa mempengaruhi bisnis decision making. Jadi MTech ini ada dua sumber ya. Satu adalah MTech Media yang disebutnya adalah Surya Citra Media. Nah, tentu saja kalau kita bicara MTech Media, fokus kita adalah media and related industry. Salah satunya adalah tadi bisnis konten, salah satunya adalah bisnis advertising secara keseluruhan, maupun media multi platform, apakah itu broadcast, OTT seperti video dan sebagainya. Nah, jadi pergerakan dari MTech Media tidak bisa lepas dari ekosistem ini. Nah, tetapi di MTech sendiri yang menaungi MTech Media, kita mempunyai kepentingan untuk juga mendiversifikasi daripada presence bisnis kita. Nah, di sini kita akan melihat perkembangan zaman ya. Jadi contoh, sebelumnya kita memang fokus di media, tetapi sekarang kita beralih setelah itu adalah ke digital startup. Nah, tapi setelah digital startup, kita juga melihat bisnis di luar digital, salah satunya adalah healthcare. Kenapa healthcare? Karena kita melihat bahwa Indonesia itu negara dengan penduduk 280 juta, tetapi dari berbagai statistik menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Indonesia ini masih sangat minim. Dan kalau kita melihat pelakunya pun, sebagian besar daripada bisnis rumah sakit itu sangat fragmented. Hanya memiliki 1, 2, atau paling banter 3 rumah sakit. Padahal seperti industri yang lainnya, bisnis rumah sakit itu memiliki kebutuhan untuk skala ekonomi. Karena dengan skala yang lebih besar, rumah sakit bisa untuk mendapatkan sistem manajemen yang lebih baik. Jadi adaptif itu kuncinya ya. Jadi bagaimana kita bisa mencari bentuk bisnis model yang baru, kita harus mencari konten apa yang memang masih dicari oleh masyarakat Indonesia dan sebagainya. Dan konten pun macam-macam bentuknya. Ada yang sekarang contoh, ada yang mini drama hanya 2 menit, ada yang tetap sinetron, ada yang OTT web series, ada yang film dan sebagainya. Jadi sekarang ini menjadi lebih kompleks, tapi pada saat yang sama juga membesarkan market tadi. Jadi ya, maksud saya adalah tetaplah optimis. Saya yakin industri konten dan kreatif di Indonesia ini kedepannya akan memiliki prospek yang cerah, tetapi tadi bukan sesuatu industri yang mudah untuk di-crack.